Di ujung desa, dekat perbatasan hutan yang rimbun, hiduplah seorang gadis bernama Melati. Tubuhnya ramping, kulitnya kecoklatan karena sering terpapar matahari, dan matanya selalu memancarkan ketulusan seorang anak desa. Setiap pagi, sebelum embun mengering, Melati sudah berangkat ke ladang. Cangkul kecil di tangan mungilnya setia mengolah tanah, menanam sayur mayur, cabai, dan ubi-ubian. Hasilnya tak seberapa, namun cukup untuk menyambung hidup bersama ibunya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan. Ibunya adalah satu-satunya keluarga yang Melati miliki. Setiap batuk ibunya adalah duri di hati Melati, memacunya untuk bekerja lebih giat di bawah terik matahari. Ia tak pernah mengeluh, karena baginya, kebahagiaan ibunya adalah segalanya. Tak jauh dari ladang Melati, terhampar luas kebun jeruk milik seorang kakek kaya raya bernama Pak Wirya. Kulitnya keriput, rambutnya memutih, tapi sorot matanya seringkali terasa aneh, terutama saat memandang Melati. Sesekali, Pak Wirya akan sengaja lewat di dekat ladang Melati, berpura-pura mengecek kebunnya. "Melati, rajin sekali kau, nak," sapanya suatu sore, suaranya serak. Melati tersenyum tipis, mengangguk hormat. "Iya, Kek. Harus rajin agar ada yang bisa dimakan." Pak Wirya tersenyum, senyum yang entah mengapa membuat Melati sedikit tidak nyaman. "Kalau butuh bantuan, jangan sungkan bilang padaku. Kebunku besar, hasilku banyak." Melati selalu menolak tawaran Pak Wirya dengan halus, tak ingin merepotkan. Namun, Pak Wirya tak pernah menyerah. Suatu hari, saat Melati sedang sendirian di ladang, terik matahari membuat kepalanya pening. Tiba-tiba, Pak Wirya datang membawa air minum dan beberapa buah jeruk. "Minumlah, nak." "Wajahmu pucat sekali," kata Pak Wirya lembut, namun tangannya sedikit menyentuh punggung Melati saat menyerahkan minuman. Melati terkejut, namun rasa hausnya mengalahkan rasa tak nyamannya. Sejak hari itu, pertemuan mereka semakin sering. Pak Wirya datang tidak hanya dengan makanan atau minuman, tetapi juga dengan cerita-cerita tentang kekayaan dan kemudahan hidup. Melati yang polos dan hanya mengenal kerasnya hidup di ladang, terkadang merasa terenyuh dengan perhatian kecil yang diberikan Pak Wirya. Namun, niat busuk Pak Wirya semakin jelas. Ia mulai memanfaatkan kepolosan dan kesulitan Melati. Rayuan halus, sentuhan yang semakin berani, semua dilakukan Pak Wirya di saat Melati paling rentan dan sendirian di ladang. Melati terlalu takut, terlalu kecil, dan terlalu miskin untuk melawan kekuatan dan pengaruh Pak Wirya di desa itu. Ibunya yang sakit tidak akan bisa melindunginya. Ketakutan dan keputusasaan merenggut keberanian Melati. Awalnya, sentuhan itu hanyalah usapan di lengan saat menyerahkan air, atau tangannya yang mampir di bahu ketika berpura-pura membantu mengangkat keranjang. Melati selalu berusaha menghindar, jantungnya berdegup tak nyaman. Namun, Pak Wirya begitu licin. Ia akan bercerita tentang betapa beratnya hidup Melati, betapa ia ingin menolong, dan betapa ia merasa sayang pada gadis itu seperti cucunya sendiri. Kata-kata manis itu, dicampur dengan tatapan yang sulit diartikan, perlahan mengikis pertahanan Melati yang rapuh. Ada suatu hari ketika hujan tiba-tiba turun deras. Melati berteduh di gubuk kecilnya yang sudah reot, tubuhnya menggigil kedinginan. Pak Wirya datang, bukan hanya membawa payung, tapi juga selimut tipis dan kopi panas. Ia duduk terlalu dekat, suaranya membujuk Melati untuk bersandar padanya demi mencari kehangatan. Melati menolak, namun Pak Wirya bersikeras, tangannya merangkul bahu Melati, lalu turun ke pinggang. Ketakutan mencekik Melati. Ia tahu ini salah, tapi rasa dingin, kelelahan, dan ketidakberdayaan membuatnya diam.
Pak Wirya memanfaatkan setiap kesempatan. Ketika Melati sedang membungkuk mencabut rumput liar, Pak Wirya akan berdiri terlalu dekat di belakangnya. Napasnya terasa di leher Melati. Ia akan berpura-pura memeriksa tanaman, namun tangannya sesekali menyentuh rambut Melati, lalu mengusap punggungnya dengan alasan membersihkan kotoran. Kata-kata seperti, "Kamu begitu rapuh, butuh pelindung," sering diucapkannya, meracuni pikiran Melati yang polos. Sentuhan itu semakin lancang, dan Pak Wirya sering meminta Melati untuk datang ke kebun jeruknya dengan alasan membantu memetik buah yang sangat tinggi atau membersihkan area yang terpencil. Di tempat-tempat sepi itulah, jauh dari pandangan orang lain, Pak Wirya semakin berani. Ia akan menahan Melati lebih lama, mendekapnya erat, mencium keningnya, lalu perlahan beralih ke pipi dan leher. Melati memberontak dalam diam, air mata sering menggenang di matanya, namun tidak ada siapapun di sana yang bisa ia mintai tolong. Setiap kali ia mencoba bicara, Pak Wirya akan mengancam akan mempersulit hidup ibunya, atau mengusir mereka dari ladang yang selama ini mereka garap. Ancaman itu efektif membungkam Melati. Rasa takut dan jijik bercampur dengan keputusasaan. Melati semakin jarang tersenyum, tubuhnya sering gemetar, dan ia selalu berusaha menghindari Pak Wirya, meskipun itu berarti pekerjaan di ladang menjadi 2 kali lebih berat. Namun, cengkeraman Pak Wirya yang penuh kekuasaan di desa itu membuat Melati tidak berdaya. Ia terjebak dalam lingkaran setan ketakutan dan ancaman, tanpa tahu kepada siapa harus mengadu. Pak Wirya, seolah menguasai setiap gerak-gerik Melati, sering berkunjung ke ladang. Ia datang bukan hanya untuk memata-matai, tapi juga membawa hadiah, sesisir pisang matang, sebungkus kue, atau bahkan segenggam uang kertas lusuh yang diselipkan paksa ke tangan Melati. "Ini untuk ibumu," katanya dengan senyum yang membuat Melati muak, padahal ia tahu uang itu adalah jaring yang mengikatnya semakin dalam. Setiap pemberian itu selalu diikuti dengan permintaan. Permintaan yang semakin sering, semakin berani, dan semakin tidak bisa ditolak oleh Melati. "Temani aku sebentar, Nak. Kakek kesepian," bujuknya, suaranya terdengar lembut namun penuh paksaan. Permintaan itu akan berlanjut dengan sentuhan-sentuhan yang tak diinginkan, kata-kata merendahkan yang hanya Melati yang bisa dengar, dan pada akhirnya, desakan untuk berhubungan. Di bawah pohon mangga tua di ujung ladang yang sepi, atau di balik gubuk kecil yang menjadi tempat berteduhnya, Melati seringkali harus menghadapi ketakutan terbesarnya. Setiap kali Pak Wirya datang, rasanya seperti kematian kecil menghampiri. Melati mencoba melawan, menepis tangan Pak Wirya, memalingkan wajah, atau bahkan memohon dengan mata berkaca-kaca. Tapi tenaganya tak sebanding. Suaranya tercekat di tenggorokan oleh rasa takut yang luar biasa. Ancaman Pak Wirya tentang nasib ibunya dan tanah garapan mereka selalu menjadi senjata ampuh yang melumpuhkan semua perlawanan Melati. Akhirnya, dengan tubuh yang gemetar dan jiwa yang hancur, Melati hanya bisa menyerah dan pasrah. Air matanya tak lagi mengalir deras, seolah sudah kering karena terlalu sering menangis dalam diam. Ia hanya bisa memejamkan mata, membiarkan kegelapan menelan dirinya, berharap semua ini segera berakhir. Ladang yang seharusnya menjadi sumber penghidupan, kini berubah menjadi saksi bisu penderitaan Melati, tempat di mana kepolosannya direnggut oleh kekuasaan dan niat jahat. Setiap hari adalah siksaan, setiap kunjungan Pak Wirya adalah mimpi buruk yang menjadi nyata. Melati hanya bisa berdoa dalam hati agar penderitaan ini segera menemukan akhirnya. Waktu berlalu, dan perubahan mulai terlihat pada tubuh Melati. Perutnya membuncit, tubuhnya sering lemas, dan ia sering mual. Hati ibunya hancur saat mengetahui Melati mengandung. Dunia seolah runtuh bagi mereka berdua. Berita ini menyebar cepat di desa kecil, menjadi gunjingan pahit bagi keluarga Melati. Pak Wirya,
yang mengetahui hal itu, merasa panik. Reputasi dan kekayaannya akan hancur jika kehamilan ini terkuak luas dan mengarah padanya. Ia memanggil anak kandungnya, seorang pemuda bernama Rio, yang baru saja pulang dari kota. Rio adalah pemuda yang baik, berpendidikan, dan tidak tahu menahu tentang kelakuan ayahnya. "Rio, ada hal penting yang harus kau lakukan," kata Pak Wirya dengan nada serius. Ia memutarbalikkan cerita, membuat seolah-olah Melati adalah gadis malang yang perlu diselamatkan oleh keluarga mereka, tanpa menjelaskan akar masalahnya. Ia memerintahkan Rio untuk menikahi Melati, demi menjaga nama baik keluarga dan membantu sesama. Rio, yang merasa kasihan melihat kondisi Melati dan ibunya, serta menghormati permintaan ayahnya, meskipun tanpa tahu kebenaran di baliknya, akhirnya menyetujuinya. Dengan hati yang berat dan penuh tanda tanya, Melati menerima pinangan itu, demi anaknya dan demi ibunya. Di balik tirai kebahagiaan semu pernikahan itu, hanya Melati dan Pak Wirya yang tahu kebenaran pahit yang terkubur dalam-dalam.